Oke, jadi di video kali ini gue pengen buat perbedaan antara Sony Xperia XZS dengan Sony Xperia XZ biasa. Nah, kalau kita flashback dengan kondisi varian ini, kita coba recap dulu ke brand sebelah ya. Nah, kalau kita lihat di brand Apple Keroak itu, antara varian S dengan varian biasa itu ada perbedaan yang signifikan. Yang kita rasain yang paling ketara adalah dari tampilan fisik, dari fitur-fitur yang ada di kameranya. But overall kalau dari segi dimensi body ya it's little bit berubah dikit lah, tipis, tapi lebih cenderung dimensi antara varian iPhone biasa dengan iPhone yang varian S itu cenderung ke variannya itu dimensinya sama. Bahkan lu masih bisa pakein case yang ada di iPhone biasa dengan yang ada di seri S. Kalau kita ambil contoh kayak iPhone 6 dengan iPhone 6s, itu kayak lu pakai case yang sama masih bisa dipindah-pindahin. Terus kayak lu beli tempered glass alias pelindung layarnya, kalau lu beli di iPhone 6s bisa dipindahin juga ke iPhone 6 biasa. Nah, kalau kita ambil yang paling jadulnya itu zaman-zaman iPhone 5 ke 5S itu, wah, itu mirip-mirip, cuman posisi flashnya aja yang berbeda dan bagian dapur pacu di perkamera-kameraan yang berbeda. Nah, gimana kalau kita lihat dari tampilan Sony ini? Tadi kan kita sedikit kebicaraan soal Apple Crow kan. Kalau dari tampilan Sony ini, apakah ada perbedaan? Sebenarnya yang benar-benar perbedaan sih tidak ada yang berbeda gimana-gimana ya. Kalau lu lihat dari segi fisik, ya ini benar-benar sama penempatan SIM card-nya ada di bagian samping, sama-sama model cover tutup gitu, tuh sama, posisinya juga sama. Nah kalau kita lihat dari dimensinya tuh, lu bisa lihat tuh dari dimensinya, tingginya tuh, ya lu bisa lihat apakah lu melihat perbedaan, apakah Anda melihat perbedaan? Tidak ya kan, nothing change ya kan. Nah kalau kita lihat dari tampilan depan, sama bos. Nah, ukuran layarnya, terus ada tulisan Sony-nya tuh, sama-sama ada tulisan Sony di bawah speaker, ya kan, di bawah speaker telepon. Bagian dagunya juga sama, lu bisa lihat tuh, bagian dagunya ada speaker juga tuh. Jadi antara bagian dagu Sony Xperia XZ biasa dengan Sony Xperia XZS sama, tidak ada yang berbeda. Nah, jadi kalau dari fisik perbedaannya apa, Bang? Ini kan varian S ya kan, ceritanya benar-benar mirip kayak Apple. Seharusnya ada perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah yang paling simpel, bukan yang pertama. Gue kasih perbedaan aja langsung. Yang perbedaan paling ketara adalah di bagian kameranya. Jadi untuk kamera yang XZS dia ada listnya. Lo bisa lihat nih. Di varian XZS itu ada listnya, sedangkan di varian yang XZ biasa dia polosan, nggak ada list-listnya. Jadi dari tampilan fisik pun ini benar-benar berbeda, tapi tipis. Yang kayak gue bilang tadi di awal sebelumnya, kayak iPhone biasa dengan varian S. Nah, ngomongin soal fisik udah dulu sampai situ. Soalnya kalau dilihat ya sama-sama aja, lo bisa lihat tuh penempatannya, semua titik-titik mikrofonnya semua still same, nothing change ya kan. Nah, sekarang kita ngomong perbedaan dari segi fitur kameranya. Kenapa kameranya? Karena dari segi kamera ini yang gue lihat, dia tuh bener-bener berbeda. Yang satu kapasitas kameranya besar, yang satu kapasitas kameranya kecil, tapi sensor kameranya berubah total. Nah, di sini kalau dilihat ini fitur yang menurut gue gini loh, kalau udah lu bisa lihat nih ya, nih Anda dapat merekam video pada kecepatan berbeda dengan beralih ke 960 fps. Gila sih. Jadi kamera ini tuh bisa ngerekam sampai 960 fps. Lu bayangin nih, kamera yang ada di Sony Xperia XZS ini bisa sampai 960 frame per second. Yang dimana ada apa ya, kayak penambahan-penambahan khusus yang terletak di sensor kamera ini. Karena ketika kamera ini mengcapture sebuah gambar dengan framing yang tinggi, panas berlebih bisa terjadi, terus processing kameranya, processing penjepretan gambar tuh harus cepat dan langsung diinput dalam bentuk file video. Nah, karena hal sesepele itu, kalau lu ngelihat kamera tuh bisa sampai framing yang tinggi, sensor kameranya udah beda kelas. Makanya gue bilang Sony Xperia XZS ini kameranya udah beda kelas dan tidak bisa disamakan lagi dengan Sony Xperia XZ biasa yang lagi kita compare ini. Dan ya, jadi sebenarnya kayak sepele dan kayak gimana gitu. Tapi itu ngaruh ke banyak hal, ke banyak objek. Yang dimana kalau udah pabrikan itu ngeciptain framing yang tinggi, bisa sampai super slow di 960, mereka juga udah menambahkan beberapa macam apa ya, basic sensor kamera yang dimana low light harus jauh lebih baik, karena kalau makin slow mo makin gelap sebuah video itu direkam. Meskipun ini terang, kalau
kita setting ke slow mo, itu nanti hasil video recordingnya makin gelap karena kamera itu, lensa itu nangkap cahayanya jauh lebih cepat dan jauh lebih sedikit cahaya itu ke capture secara bersamaan. Jadi wajar kalau iPhone, Android atau HP apapun yang udah support slow-mo dan slow-mo-nya itu ditingkatin, tandanya ada improvement besar-besaran di bagian lensanya. Itu bukan dari softwaring. Kalau dari softwaring kita slow-mo di 90-60 itu nggak bisa. Paling slow-mo sepersekian menit, jadi diperlambat 0,5, itu kayak gitu-gitulah. Tapi kalau udah framing itu ada jeroan itu yang dibenamkan, ada kayak upgrade jeroan lah, ibaratnya kayak mobil di upgrade biar performanya jauh lebih baik. Nah, kameranya ibaratnya seperti itu. Dan kalau ditanya dari segi performa, jelas Sony Xperia XZS ini gue lebih megang daripada Sony Xperia XZ biasa. But dengan harga yang bahkan cenderung hampir sama, perbedaannya apa sih bang jadinya? Conclusionnya, jadi lebih baik pilih mana? Kalau lu pengen pilih Sony Xperia XZ atau XZS, balik lagi ke kebutuhan lu. Kalau seandainya lu pengen butuh foto yang bisa di zoom, misalnya kayak lu butuh buat foto-foto lu jepret terus lu bisa zoom lebih gede, lebih besar. Nah, Sony Xperia XZ ini jadi pilihan yang klop menurut gue. Tapi kalau lu butuh hasil foto yang sedikit lebih baik, cuman nggak bisa terlalu di crop sebesar-besarnya, ini pilihan terbaik. Dan kalau lu pengen ngincar kualitas perekaman video bagus, ini juga pilihan ya. Performa jauh lebih baik, perekaman video jauh lebih baik. Ya, banyak keuntungannya. Dan yang gue dapat dari sini, kayaknya Sony belajar banyak dari Apple keroak ya kan. Varian S, inget gak lu? Inget gak? Dulu zaman iPhone 5 biasa, tiba-tiba ada 5S, pecah booming. Kenapa? Karena ada slow-mo-nya, yang dari gak ada slow-mo jadi ada slow-mo. Begitupun ini juga terjadi Sony Xperia XZ biasa, Sony Xperia XZS ada penambahan fitur slow-mo, sama kayak iPhone, dari 5 biasa ke 5S ada penambahan fitur slow-mo. Jadi gue mengibaratkan ini, si Sony ini bener-bener kejiplak Apple. Dan tapi ya terlepas masalah itu, it's okay, fine ya, gue nggak peduli. Gue sebagai konsumen ya kan, kita sebagai konsumen yang menikmati aja lah peperangan antar brand ya kan, saling mengenjoykan aja lah. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video review gue antara Sony Xperia XZ dengan XZS. Kalau ditanya worth it pilih mana bang, sebenarnya nggak ada worth it-an sih. Ini HP udah di bawah harga 1 juta, jadi lu nggak bisa ngarep lebih sih antara kedua HP ini. Dan nggak bisa ngarep perfection dan apa the real 100% perfection gitu. Kayaknya udah susah sih lu harapin kayak gitu, karena nih HP juga udah mulai berumur dan harganya juga udah cenderung murah, bukan mulai murah ya, cenderung murah. Tapi kalau lu tanya ke gue worth it-an mana daripada beli HP baru yang harga 1 jutaan, mending ini, lu punya budget uang 1,5 juta, lu beli HP baru, rugi bos. Mendingan lu modal uang gak nyampe 1 juta, lu beli HP begini-beginian. Itu jauh lebih worth it, performanya jauh lebih baik, kameranya jauh lebih oke, dan ya dari segi pemakaian ini masih berasa flagship banget kedua HP ini. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you banget yang udah menontonin video gue sampai habis. Bye bye.